وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Ketika Abbas, pamannya Nabi Muhammad, yang sudah ada hidayah dalam dirinya, ya, memberitahukan secara rahasia kepada Nabi Muhammad SAW berita tentang apa yang mau direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin, dan Nabi Muhammad pun kemudian merahasiakan. Pelajaran pentingnya adalah apa jemaah sekalian di sini? Bahwa bagian dari strategi berperang dan juga saling berperang itu merahasiakan rencana kita. Tidak selalunya rencana baik disampaikan kepada orang lain. Ini penting. Dan ini sesuai dengan hadis yang lain oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah, Hilyatul Auliya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Ista'inu ala inja'i hawaijil bil kitman wa inna kulli dhi ni'matin mahsudun." Maka sukseskanlah untuk mencapai hajat kalian secara sukses dengan apa? Dengan merahasiakan rencana baik kalian. Jadi rencana baik perlu dirahasiakan dalam kondisi tertentu, ya. Tidak harus disampaikan kepada orang. Kenapa kata beliau? Nabi Muhammad mengatakan, "Wa fa inna kulla di ni'matin mahsudun." Karena setiap nikmat Allah yang Allah berikan kepada seseorang itu ada mata-mata yang hasad. Ada mata-mata yang hasad. Nah, ini penting jemaah sekalian. Bayangkan apa jadinya kalau seandainya berita dari Abbas kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan secara umum kepada kaum muslimin, banyak orang-orang Islam yang akan tidak ikut perang. Di situ akan berjaya orang-orang munafik untuk gembosin kaum muslimin dalam hal seperti itu. Begitu juga dengan jemaah sekalian, rencana-rencana kita dalam bisnis, rencana keluarga, tidak selalu kita sampaikan kepada orang-orang. Kalaupun tersampaikan secara global. Kenapa? Karena banyak mata-mata yang hasad. Karena dikatakan makhala jasadun min hasadin. Tidak pernah ada badan manusia yang kosong dari hasad. Artinya mau dia orang awam, mau dia pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, bahkan ulama, itu selalu ada hasad dalam dirinya. Hanya bedanya, ya, orang-orang yang mulia wal karimu yukhfi. Orang-orang yang mulia ketika muncul hasad dalam dirinya, karena selalunya jemaah sekalian, ketika kita melihat tetangga kita, kok tiba-tiba mobilnya ganti nih? Kok tiba-tiba rumahnya direnovasi nih? Padahal baru setahun di rumah ini, di komplek ini. Manusia pasti ada rasa hasad. Nah, di sini kita akan dilihat, kalau kita orang yang baik, orang yang sedang berjuang untuk mencapai ridha Allah, yang mau berjuang di jalan Allah Ta'ala, langsung istighfar, sinyalnya ditangkap, ya, radal tersebut ditangkap oleh radal sinyal hasad dalam dirinya. Astagfirullahaladzim. Maka dia istighfar, dia berta'awud, dia katakan, dia yang paling pantas memang. Ini nikmat Allah kepadanya. Dia puji dalam dirinya, dia dekati orang tersebut sengaja itu apa? Melawan hasad dalam dirinya, maka hasad itu akan hilang. Dosa berubah kemudian menjadi pahala, neraka berubah menjadi surga. Nah, berbeda orang laimu, orang yang buruk peranginya jemaah sekalian, orang yang jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari agama. Ketika muncul hasad, dia yubdih, justru akan menunjukkan hasadnya. Dia akan tanya ke kirinya, tetangganya, "Bro, itu orang kan baru di komplek ini. Kayaknya baru datang kok mobilnya udah ganti ya. Jangan-jangan padahal pekerjaannya kayaknya di perusahaannya juga biasa-biasa aja. Jangan-jangan gitu kan. Padahal dia PNS kayaknya biasa-biasa. Jangan-jangan." Masya Allah. Terus dibumbui, tanya kanan kiri menjadi gosip. Nah, ini bedanya orang yang mulia dengan orang yang tidak mulia. Hasad selalu ada. Makanya Nabi Muhammad SAW, bantulah kesuksesan hajat Anda dengan apa? Merahasiakan sebagian niat-niat baik, rencana-rencana baik hidup kalian. Kenapa? Karena banyak orang yang punya mata-mata hasad terhadap kita. Itu yang pertama. Ini pelajaran penting ya dalam kasus perang Uhud ini. Yang kedua jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW setelah melihat situasi dan kondisi munasib sesuai, memanggil para tokoh-tokoh untuk diajak bermusyawarah. Ini juga pelajaran penting.
Ya, bahkan pentingnya musyawarah jemaah sekalian, Allah menurunkan satu surah namanya Asy-Syura. Namanya Asy-Syura, dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengajak musyawarah. Fasyarium fil amr, ajaklah mereka ya Muhammad, sahabat-sahabat untuk bermusyawarah dalam urusan apapun, apalagi urusan-urusan kemaslahatan ajak mereka bermusyawarah. Dalam riwayat Abu Hurairah pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang paling banyak mengajak musyawarah dengan rakyatnya, dengan kanan kirinya, melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad bisa memutuskan segala sesuatu dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Ma yantiqu min wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad, apa yang terlahir daripada perbuatan Nabi Muhammad, bukan dari hawa nafsu, itu tuntunan wahyu dari Allah. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengajak musyawarah sahabat kanan kirinya? Apa hikmahnya musyawarah jemaah sekalian? Pertama dan utama adalah menanamkan empati dan kepedulian terhadap sesuatu. Katakan kalau di sini DKM-nya orang kaya semua, DKM bisa membangun dengan uangnya sendiri tanpa minta bantuan kanan kiri. Tapi nanti rasanya beda di mata jemaah. Kenapa? Rasanya masjid kayak punya si fulan doang. Tapi kalau walaupun kami orang-orang kaya semua, dia bisa mendanai pembangunan sendiri, tapi mengajak musyawarah dan jemaah sekalian di sini, maka berapapun yang dimiliki oleh kita sumbangsi sama-sama gotong royong, maka semua merasakan bahwa masjid adalah milik bersama. Jadi menanamkan rasa kepedulian, memiliki bersama, pentingnya musyawarah jemaah sekalian. Ini penting. Yang kedua adalah apa? Menjaga dari fitnah. Fitnah banyak, di antara fitnah egosentris, merasa aku. Kalau bukan aku nggak akan jadi. Tapi dengan musyawarah jemaah sekalian, banyak kita tertutup daripada fitnah. Berapa banyak orang sehebat apapun tidak ada yang sempurna. Ya, kalau semakin banyak pendapat, semakin terjaga dari apa? Dari kekurangan dan dari celah. Itu hebatnya musyawarah jemaah sekalian. Maka musyawarah itu penting, apalagi terkait dengan negara. Kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar, yang kaya raya. Jangan diputuskan diam-diam di malam hari. Tiba-tiba malam-malam diputuskan tanpa mengajak masyarakat. Itu tanda-tanda berarti ada sesuatu di balik rempeyek. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Karena memang jabatan bagi Nabi Muhammad adalah amanah dan bukan ghanimah. Selalu diajak masyarakat, apa yang bisa. Sehingga apa? Semakin menutup kemungkinan sesuatu itu tidak sempurna. Karena apa? Ide dan masukan dari seluruh masyarakat yang ada. Ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada beberapa kitab khusus membahas tentang musyawarah, tentang Rasulullah, bagaimana Nabi Muhammad mencontohkan hal tersebut yang harus diterapkan dalam sistem pemerintahan, dalam sistem keluarga, apalagi sistem pengurus masjid. Ini penting. Musyawarah adalah salah satu cara untuk mengumpulkan persatuan dan kesatuan umat Islam.